Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah setiap apapun yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan boleh berbau harum ya Bapa, dan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami lebih lagi untuk bersorak memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau tolong taruhlah sukacita-Mu Tuhan, damai sejahtera dari Bapa Surgawi melingkupi setiap kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara. Tidak apa-apa ya kita berdiri lama-lama karena kita mau lebih lagi untuk memuji nama Tuhan saudara. Amin saudara. Hari ini kita banyak menyanyikan lagu kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa setiap hari, setiap detik Tuhan tetap baik dan selalu baik dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan baik. Katakan saudara, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi saudara katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya
kita saudara. Dan pada saat ini saudara, kita juga rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita saudara bahwa kita tidak bisa hidup tanpa tuntunan firman Tuhan, tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tenangkan, teduhkan hati kita sejenak saudara. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, kami pada saat ini Tuhan mau siap untuk mendengarkan rema-Mu ya Bapa, mau siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar boleh menjadi sinar dalam kehidupan kami, terang dalam kehidupan kami ya Bapa, agar setiap saat ya Bapa, jika kami melangkah ya Bapa, tuntunan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Buat hambanya sebentar ya Tuhan Yesus, yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu Tuhan, berkatilah hamba-Mu ya Bapa. Biarlah setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan boleh memberkati setiap umat-umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saudara, kita mau angkat satu pujian yang berkata bersama Tuhan. Ku sendiri
sama-sama bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan saudara-saudara kami seiman dalam ibadah online ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau sendiri datang kepada kami pribadi lepas pribadi kami. Dan ketika kami bersama dengan Engkau, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami penghiburkan, Engkau membuka jalan di mana tidak ada jalan, Engkau menyembuhkan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang terus menjagai, menyertai kami. Demikianlah ucapan syukur hari ini, dan saatnya Engkau yang berbicara. Biar kiranya firman itu adalah Engkau sendiri yang masuk dalam hati kami, dan Engkau sendiri yang bekerja dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Setelah 1 minggu ini Tuhan memelihara hidup kita. Bagaimana? Tetap sukacita, tetap semangat. Ya, dan saudara yang baru pertama kali ini bergabung, tentunya kami sangat senang. Kita bersama-sama, dan yakinlah ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Tuhan menghimpun kita, memanggil kita untuk kita sama-sama diberkati. Tetap pakai masker ya, tetap pakai masker, tetap jaga jarak juga, patuhi protokol kesehatan, tinggal di rumah kalau memang tidak perlu keluar, dan jangan ada di kerumunan begitu, supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan bukan cuma itu, supaya kita lebih sehat, bukan? Ya, baiklah. Dan hari ini kita akan berbicara bagaimana iman yang menggerakkan kuasa Allah. Iman yang pernah kita bahas, kita percaya bahwa iman itu belum kita lihat tapi akan kita terima. Artinya kita tetap bekerja, Allah bersama-sama dengan kita, dan lalu Allah melakukannya bagi kita. Kita akan belajar dalam suatu contoh, tentunya satu tokoh yang kita nggak asing buat kita lah, yaitu si Musa, ya, Nabi Musa, seorang Musa yang melakukan perkara besar, ya, bersama dengan umat. Nah, kita akan baca satu ayat dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Bapak Ibu saudara-saudara, ini ada satu kisah, satu sejarah mencatat Musa bersama-sama dengan umat Israel waktu itu yang dikejar-kejar, itu berhadapan di depannya adalah Laut Merah. Tentunya sesuatu yang belum pernah dihadapi. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, karena iman, Musa dan umat Allah itu bisa melintasi laut itu bagaikan berjalan di tanah kering. Sedangkan orang Mesir berusaha, namun dia nggak bisa, gitu ya. Artinya laut itu terus menutup dia. Bapak Ibu saudara-saudara, sesuatu hal besar terjadi di mana Allah melakukannya bagi Musa dan bagi umatnya. Nah, ini dikatakan karena iman. Kita mau mencoba menggali sedikit saja tentang siapa sih Musa itu sebenarnya dari sejak kecilnya, begitu ya. Nah, Musa itu kita akan baca dalam Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua, kita baca ayat yang keempat. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah di berau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya.
Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah si Musa waktu masih bayi. Jadi saat itu diperintahkan, kalau orang Ibrani melahirkan, kalau anaknya perempuan biarlah dia hidup, kalau anaknya laki-laki bunuhlah dia. Nah, si Musa ini tentunya terancam, bukan? Terancam. Lalu si ibunya ya dan keluarganya buatlah satu perahu kecil lah, katakan digalar-galar gitu, dilabur, lalu dialirkan. Kakaknya nih ngeliatin dari jauh, ditunggu nih saat putri lagi mandi, nah dilepasin tuh ya, lepasin, dan seterusnya, selamatlah si bayi Musa dari kematian, karena dia diambil, akhirnya dibesarkan, dan seterusnya Musa dibesarkan di istana. Hal pertama terjadi ketika Musa masih kecil, dia mengalami mujizat, selamat dia dari kematian. Itulah Musa yang tadi kita baca, dia bersama dengan umat, bersama dengan Tuhan, Tuhan membelah laut dan jalan di laut yang kering. Nah, ini si bayi Musa ini ya, dia selamat dari kematian. Apalagi yang terjadi dari si Musa ini? Ya, mari kita baca lagi. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua dan ketiga, demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga kita ambil sepotong saja ya, supaya kita ingat kembali si bayi Musa yang selamat dari kematian. Lalu dia menapaki hidupnya terus ya, kita singkatkan, dan saat ini dia ada dalam satu pelarian, merasa gagal, merasa putus asa, merasa depresi, udahlah, lalu dia melarikan diri. Nah, dalam pelarian itu kembali Tuhan menampakkan diri. Dia lihat sesuatu yang aneh, ada belukar menyala tapi tidak terbakar, coba aku lihat. Dan di situ dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Dia bisa berdialog ya, dan Allah menyatakan tentang rencana besarnya kepada Musa. Nah, sekali lagi ketika kita baca, kita lihat bagaimana Musa punya pengalaman sebelum dia bisa bersama-sama dengan umat Tuhan nyebrangi laut kering gitu ya. Tapi dia sudah mengalami lagi. Dan tentunya masih banyak pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Musa sebelum dia bersama-sama dengan umat menyeberangi laut yang dikatakan tadi, yang dilintasinya dengan kering. Bapak Ibu saudara-saudara, apa sih yang sebenarnya kita mau ambil hikmahnya dari seorang Musa ini tentang renungan kita yang kita katakan iman menggerakkan kuasa Allah untuk melakukannya? Nah, seperti Musa itu ya, bahwa dia dari masa kecilnya, dari bayinya aja udah banyak mengalami, dan dia juga banyak merasakan, dia melihat, mengalami sendiri bahwa Allahnya dia adalah Allah yang hidup, Allah yang kuat, Allah yang mau melakukannya, Allah yang memang betul-betul care sama dia,
memperhatikan dia. Dan ketika dalam pembuangan sekalipun, ketika dalam stres, putus asa sekalipun, ternyata Allah tidak meninggalkan dia. Padahal teman-temannya, kerabatnya udah anggap, kau itu sudah nggak kepake, kau itu sudah gagal, ya sudah tutup buku aja. Dan Musa udah melarikan diri, bukan? Tetapi Allah tidak begitu. Allah tetap dalam rencananya. Allah tetap dalam rencana besar terhadap Musa. Itu sebabnya dari pengalaman sampai ketika kita baca tadi, Musa bersama-sama menyeberangi Laut Merah, berjalan itu di tanah yang kering. Halo, bagaimana dengan kita? Coba ingat-ingat. Berapa banyak mujizat, pertolongan, perlindungan, penyertaan, berkat-berkat, kesembuhan, apalagi berapa banyak tuh dari kita masih kecil sampai hari ini nih, sampai hari ini ketika kita merenung, Tuhan, Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau heran. Bahkan ketika aku seperti Musa, dalam kegagalanku, Engkau tidak tinggalkan aku. Berapa banyak Tuhan tolong saudara, berapa banyak Tuhan buka jalan, sehingga hari ini kita masih ada. Demikian juga Musa, dia sudah mengalami, bahkan dari bayinya aja dia udah luput dari kematian. Demikian juga Musa. Nah, itu dia bagaimana Musa terus menjadi tetap beriman. Musa menjadi lebih kuat, Musa lebih menjadi semakin dewasa dalam kerohanian karena pengalaman-pengalaman yang lalu. Demikian juga dengan kita, apa yang kita alami, ya mungkin pernah seperti telur di ujung tanduk gitu ya istilahnya ya. Ternyata Tuhan tolong gitu. Pernah sakit, tiba-tiba sakit, dokter udah bilang ya udah bawa pulang saja, ya, atau didiagnosa, bahkan belum ada jawaban. Ada yang dibilang harus dibawa ke Jepang dulu diperiksa. Waduh, was-was, ini penyakit baru. Was-was. Dalam keadaan seperti itu, uang berapapun tidak berarti. Lalu tiba-tiba Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan. Nah, banyak pengalaman. Nah, itu semua kejadian demi kejadian, bukan kebetulan. Seperti Musa juga, ya kejadian itu bukan kebetulan. Ya ketahuilah bahwa memang Tuhan punya rencana untuk kita, untuk iman kita menjadi lebih kuat, untuk kerohanian kita semakin hari semakin dewasa, bukan sebaliknya makin merosot, tidak. Makin banyak kejadian, makin kita mengalami pertolongan, makin banyak kejadian, dan ternyata kita tidak lemah gitu ya. Atau jangan berdoa, Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi, tolonglah Tuhan, singkirkan percobaan ini, Engkau Allah yang maha kuasa. Seperti itukah kita? Atau kita berdoa, Tuhan, dengan semua permasalahan ini, berikan aku kekuatan supaya aku bisa menghadapinya, karena aku tidak menghadapi seorang diri, tapi aku menghadapinya bersama dengan Engkau. Coba renungkan apa bedanya? Ya, tentunya yang kedua tadi. Lalu Tuhan bilang gini, yes, aku siap, aku akan membantu engkau. Begitu bukan? Nah, jadi seperti itu. Pengalaman-pengalaman yang lalu itu bukan secara kebetulan, tapi itu akan mendukung untuk mujizat demi mujizat berikutnya. Itu yang akan mendukung untuk Allah bekerja. Itu sebabnya tadi kita bilang iman menggerakkan kuasa Allah. Dengan kejadian itu, ketika kita mampu, ketika kita sanggup, ketika ternyata kita tidak lemah, bukankah itu merupakan alasan bagi Allah untuk
terus bekerja, terus bekerja. Kata firman Tuhan, setialah pada perkara yang kecil, aku akan mempercayakan kau untuk perkara-perkara yang besar. Jadi enggak langsung mentok-mentok, tiba-tiba Musa keluar dari keluarganya, woi ayo kita lalu laut merah dibelah begitu. Tidak. Jadi ada satu step terus, karena akan ada perkara besar yang akan dibuat. Kita pernah katakan, hidup singkat, hidup sangat singkat. Oleh sebab itu kita punya Allah yang besar. Jangan kerjakan perkara yang kecil-kecil. Jangan pikirkan urusan yang ya elah, yang enggak semestinya. Ada masalah lain yang bisa kita kerjakan, yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Jadi yang pertama, bagaimana Allah itu bekerja dalam iman kita untuk mendatangkan mujizat, itu didukung dari pengalaman-pengalaman kita. Jadi setiap kejadian itu bukan terus berlalu begitu saja. Itu akan membuat kita menjadi lebih kuat, bukan sebaliknya ya. Oke? Nah, tadi belajar dari si Musa juga. Yang kedua, bagaimana Tuhan melakukan perkara besar melalui iman kita yang semakin dewasa itu, yaitu kita lihat bahwa dikatakan Musa bersama-sama. Artinya Musa tidak sendirian, gitu ya. Musa bersama-sama. Dalam kebersamaan itu, ya, salah satu faktor penting adalah kesehatian. Jadi kalau kita sama-sama berangkat semua, gitu ya. Itu kesehatian dan juga ketekunan. Itu dalam kebersamaan itu. Dan juga kesetiaan. Apapun yang terjadi, aku tetap setia berangkat. Nah, itu juga faktor yang bisa mendukung dalam iman yang semakin dewasa, dalam kebersamaan, kesehatian, seperti dikatakan, lalu Musa bersama-sama gitu ya dengan umat. Itu mau menceritakan kebersamaan, kesehatian, kesetiaan. Satu pribadi, lalu berdua, suami istri, lalu jadi bertiga, berempat, jadi satu keluarga, tetap sehati, tetap dalam satu kesatuan. Kalau ada permasalahan, menjadi permasalahan bersama. Itu yang membuat Allah bekerja dalam iman untuk melakukan mujizat-mujizat besar. Kita ambil baca satu ayat, 1 Korintus pasal yang ke-10, mulai ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Bapak Ibu Saudara, kata Rasul Paulus nih, aku mau nih, nenek moyang kita juga udah ngalamin tuh untuk menjadi pengikut Musa, ngalamin tuh tiang awan dan tiang api, ngalamin melewati laut, itu ngalamin seperti dibaptis dalam pengalaman itu. Nah, itulah artinya Musa bersama-sama dengan umat. Ada firman berkata begini, apabila 2 atau 3 orang di atas muka bumi ini bersekutu memanggil namaku, kata Tuhan, maka aku akan hadir. Itu juga sama, itu mau menunjukkan suatu persekutuan, suatu kebersamaan, suatu kesehatian. Dalam satu komunitas itu harus sehati, harus bersama, baru bisa jadi kuat. Seperti pepatah waktu kita masih sekolah-sekolah begitu kan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau satu itu jadi kuat. Nah, kayak begitu. Nah, kebersamaan ini juga salah satu faktor di mana itu seakan-akan menarik kuasa Allah, membuat Allah itu langsung bekerja dalam kebersamaan itu. Jadi kenapa ini juga penting? Karena Allah akan hadir dalam kebersamaan.
Misalkan persekutuan dalam doa, dalam hari-hari terakhir ini, coba perkuatlah mezbahmu, perbaiki lagi mezbah istilahnya. Yang dulu biasa beribadah, berdoa, doa keluarga, sekarang karena masalah, karena kesibukan, terus tiba-tiba jadi dilupakan. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini, ayo kembali lagi, berdoa lagi, disehati lagi, menghadapi permasalahan, menghadapi kesulitan, bersama-sama berdoa lagi. Karena dengan begitu, itu menurut pengalaman Musa, itu seakan-akan menarik kuasa Allah untuk melakukannya bagi kita. Jadi hal yang kedua, bagaimana kita menarik kuasa Allah? Dalam persekutuan, dalam kesehatian. Apakah itu melalui doa keluarga, apakah kesehatian, apakah dalam kebersamaan, itu sangat penting. Jangan terpecah-pecah, engkau begitu, aku begini, semauku, semaumu. Tidak, satu tujuan. Kalau hadapi permasalahan, bersama-sama, bergumul bersama-sama, memohon bersama-sama, itu akan lebih kuat. Seperti pada akhirnya bersama-sama juga melihat kemuliaan Tuhan, bersama-sama juga merasakan mujizat dan kebaikan Tuhan. Jadi hal kedua, kebersamaan itu penting banget ya. Kebersamaan itu mendukung untuk Allah bisa melakukannya. Yang terakhir, bagaimana tadi berbicara tentang Musa itu, sehingga akhirnya Musa melakukan mujizat besar. Nah, yang terakhir adalah kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya pasal 43 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kita di depannya kita membaca ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, hai umat, yang membentuk engkau, hai Israel. Perhatikan baik-baik. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita baca tadi bagaimana suatu jaminan perlindungan, jaminan penyertaan, jaminan terluput dari malapetaka yang kita baca tadi. Bahkan di ayat atasnya dikatakan, jangan takut, sebab engkau adalah kepunyaanku, milikku. Aku panggil engkau dengan namamu, artinya kenal banget. Halo Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa rasakan? Iya. Jadi yang terakhir, bagaimana ketika dalam kesusahan atau dalam permasalahan, dan ketika iman makin bertumbuh, dan bagaimana Tuhan melakukan mujizat besar dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah Tuhannya sendiri yang berniat ya. Jadi memang Tuhannya sendiri yang ingin melakukan. Jadi dia kasih jaminan, jangan takut, aku panggil engkau dengan namamu, dan engkau adalah kepunyaanku. Kalaupun istilahnya engkau nyebrangi laut kagak tenggelam, nyebrangi sungai juga, engkau mau lewatin api juga kagak terbakar, istilahnya begitu ya. Itu artinya suatu jaminan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ternyata kenal kita. Dia panggil kita dengan nama kita. Bahkan dia bilang, engkau adalah kepunyaanku. Itu sebabnya dikatakan jangan takut. Dan dikatakan lagi jaminan pertolongan dan perlindungan. Itu sebabnya iman itu melalui kejadian demi kejadian bukan membuat kita jadi lemah, bukan membuat kita lalu jadi lari terhadap permasalahan. Kejadian demi kejadian membuat kita semakin bertumbuh, semakin kuat kita. Lalu dikatakan kebersamaan kita itu juga membuat
Allah menjadi bekerja, karena Allah punya rencana indah, rencana besar dalam hidup kita. Perkokoh, dan yang terakhir memang Allahnya sendiri. Allahnya sendiri yang niat. Aku memang niat, aku punya rencana. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita masih ada sampai hari ini, kita masih bernafas, kita masih bisa mengucap syukur, ya, kita masih ada keluarga, masih ada tempat naung, masih ada yang kita makan, ya, walaupun mungkin banyak masalah, tapi kalau kita masih ada, itu adalah anugerah. Dan bukan cuma sampai di situ, ya, yakinlah bahwa engkau masih ada, kita masih ada, karena Tuhan masih punya banyak rencana dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam kita semua. Ya, jadi kejadian demi kejadian, sebetulnya Tuhan masih punya banyak rencana indah, dan kita akan lihat, bukan akan lihat, kita alami. Tuhan Allah yang hidup itu, Dia memang niat melakukannya bagi kita. Bukan kata orang, orang ngomong begini, oh luar biasa, dahsyat, tapi kita tidak pernah mengalami. Dan Tuhan mau kita mengalami seperti Musa. Dia mengalami, kita juga mengalami, membuat kita semakin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kuat, tetaplah semangat, karena banggalah Tuhan mengasihi kita semua. Kita terus beriman, kita terus berjalan sampai kita lihat kemuliaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara kami seiman dalam ibadah online kami di rumah kami masing-masing, dan kami menikmati, merasakan kehadiran-Mu, merasakan kasih setia-Mu, merasakan jaminan pertolongan-Mu. Sebab kalau kami masih ada sampai hari ini, semua ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah online ini, kepada siapapun mereka, di dalam pribadi lepas pribadi, di rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, Engkau menjangkau sampai di sana. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, Engkau tahu, Engkau kenal kami, nama kami dan keberadaan kami serta permasalahan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau lebih besar dari setiap permasalahan kami. Memberkati setiap kami Tuhan. Mungkin ada yang kurang sehat, di dalam nama Yesus Kristus Engkau berikan kesehatan yang sempurna, Engkau sembuhkan. Mungkin yang mengalami permasalahan, di dalam nama Yesus Kristus Engkau memberikan kekuatan, Engkau yang menyelesaikan, Engkau buka jalan. Keluarga demi keluarga, perekonomian Engkau tolong Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami dalam usaha mata pencarian kami. Mereka yang berdagang, Engkau berkati barang-barang dagangan mereka. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Hikmat marifat surgawi akan menyertai Engkau. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu ketika Engkau bekerja. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, mereka yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah. Tuhan, Engkau memberkati. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Engkau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Berikan hikmat dan akal budi ketika mereka berkuliah atau ketika dalam perjalanan. Jagai juga dalam pergaulan mereka. Dan kami menyerahkan masa depan mereka dalam tangan-Mu. Atau mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun, Tuhan, Engkau cukupi dengan cara yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan hari ini kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kemenangan, sehingga kami bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah online ini. Engkau memberkati setiap kami, setiap keluarga, bahkan Engkau menjangkau sampai di luar Indonesia sana, yang mereka juga mengikuti dalam ibadah ini. Engkau memberkati Tuhan. Demikian hari ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu.
juga kami menyerahkan sepanjang minggu ini. Engkau menjagai dan menyertai, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh berkumpul seperti hari ini dalam ibadah online kami, dan Engkau terus memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah permohonan dan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar, Engkau mengabulkannya. Itu sebabnya dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku